Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Saya Jamil Handaling, Bung Kawat, Ketua Umum DPP Lepkrindo Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun bangsa Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka. Lepkrindo hadir menyorot 80 tahun Indonesia merdeka. Kita melihat kondisi bangsa yang semakin memprihatinkan ini. Dan bukan lagi rahasia. Publik pun mengetahui bahwa di negeri ini sedang mengalami sakit yang parah, sehingga perlu diselamatkan negeri ini, kembalikan negeri ini sehat dan penuh semangat, terlebih lagi menghadapi 80 tahun usia kemerdekaan Republik Indonesia. Perjalanan bangsa yang begitu panjang, kita jangan pernah melupakan sejarah para pejuang dan pahlawan bangsa Indonesia. Mereka belum mendapatkan apa-apa. Mereka hanya mengorbankan jiwa dan raga, menumpahkan darah begitu banyak di negeri ini. Pernahkah kita berpikir bagaimana arwah para pahlawan bangsa melihat kondisi bangsa dan kondisi anak-anak negeri yang sekarang ini sedang dilanda krisis yang berkepanjangan? Bukan saja krisis ekonomi, bahkan krisis moral pun sudah melanda negeri. Sebagai refleksi daripada perjalanan bangsa kita yang sudah merdeka 80 tahun ini, Lepkrindo menitipkan 5 poin kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Beliau presiden yang berlatar belakang TNI Jenderal, tentu paham bagaimana memperbaiki negeri ini. Saya yakin itu. Sehingga izinkan kami menitipkan 5 poin penting. Pertama, berantas korupsi tanpa tebang pilih. Kedua, musnahkan narkoba dan sejenisnya dari negeri Indonesia. Jangan membuat bumi pertiwi menangis. 3, tegakkan hukum yang berkeadilan kepada siapa saja tanpa memandang pejabat ataupun rakyat biasa. Tegakkan keadilan dan kebenaran dalam menjalankan proses hukum di negeri ini. Dan keempat, hentikan pemerasan hak milik rakyat yang dimana-mana terlihat penindasan, pengusiran rakyat, baik di tanah-tanah leluhur maupun hak-hak rakyat yang ada di pedesaan, di mana-mana saja. Semudah itu dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan membonceng kekuatan-kekuatan pejabat, kekuatan keuangan, kekuatan tahta dan jabatan. Tolong hentikan itu. Karena melanggar konstitusi Undang-Undang 1945
sehingga harus ditindak dan harus berbuat secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kelima, wujudkan ketentraman dan kedamaian bangsa ini. Dan wujudkan pula kesejahteraan rakyat Indonesia. Harta kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saya pikir demikian. Dengan begitu banyaknya kekayaan alam Indonesia, negeri kita ini negeri yang kaya raya. Kenapa banyak rakyat yang miskin? Ini yang membuat saya pribadi maupun secara kelembagaan sangat sedih. Saya terbayang bahwa betapa sedihnya Bumi Pertiwi melihat rakyat-rakyat Indonesia, melihat anak-anak negeri ini yang sangat mengimpikan kemerdekaan itu berwujud sebuah kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan bangsa ini. Namun apa kenyataan yang terjadi? Demikian mungkin sebagai renungan bagi kita semua dan terkhusus Bapak Presiden dan menteri-menteri yang terkait dalam kelima poin yang kami titipkan tadi ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan tentunya saya akhiri dengan sebuah doa. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kejujuran dan keadilan, kebaikan, keberanian kepada para pemimpin bangsa ini untuk menegakkan kelima poin yang kami dambakan dapat terwujud di negeri yang tercinta ini, Indonesia Raya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Merdeka.